Shalom. Bagaimana kabarnya Bapak Saudara? Sehat semua, amin. Saya mau evaluasi dulu ya. Sebulan ini kita sudah belajar tentang apa itu puasa. Ada yang sudah puasa 1 bulan ini boleh angkat tangan. Nggak usah malu-malu, kalau malu-malu boleh. Ada yang sudah praktek puasa boleh angkat tangan. Oke, enggak apa-apa. Bagi yang belum puasa makan minum, mungkin puasa tidak main game, mungkin puasa hal-hal yang lain, ya kan? Tapi kita mau belajar, 1 bulan ini kita belajar tentang puasa, Bapak Saudara ya. 2 bulan yang lalu dimulai dari sedekah, lalu tentang doa, lalu hari ini tentang puasa. 3 hal ini, doa, sedekah, dan puasa itu gak bisa dipisahkan dari kehidupan religius para orang-orang Farisi, agama-agama Yahudi pada saat itu. Mereka semua melakukan ini. Jadi Bapak Saudara, di era sekarang kalau orang puasa keren katanya kan. Keren Nuan, bisa puasa. Jago Nuan ya. Bisa gak makan, gak minum. Ngapain sih puasa? Nah, gitu. Tapi dalam kehidupan perjanjian lama, bukan hanya bapak-bapak gereja, bukan hanya orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi. Saya baca beberapa sejarahnya, bahkan gereja-gereja Kristen itu semuanya melakukan puasa. Ada yang puasa, orang Yahudi puasa Senin Kamis, ya kan? Lalu gereja-gereja Ortodoks, Kristen-Kristen Koptik itu berubah jadi Rabu dan Jumat. Kenapa Kak berubah jadi dari Senin Kamis ke Rabu dan Jumat? Jadi di Rabu dan Jumat, hari Rabu itu memperingati pengkhianatan Yudas Iskariot. Artinya dimulainya Yesus mulai masuk. Kalau mau Paskah itu Rabu Abu namanya. Hari Jumat memperingati Yesus mati di kayu salib menebus dosa. Jadi orang-orang Kristen Ortodoks itu mulai Rabu Kamis. Sampai bapak-bapak gereja Rabu Jumat, sampai bapak-bapak gereja itu melakukan itu. John Wesley, pendiri gereja Metodis, ada ya? Di Medan ada ya? Ada Universitas Metodis ya? Ada sekolah Metodis juga kan? Wesley, itu sangat terkenal dengan puasanya. Kalimantan Barat ada enggak gereja Metodis? Di Ponti ada enggak? Ada yang pernah? Nah, kalau itu masih menerapkan puasanya. Nah, kalau GBI gimana Pak? GBI juga ada. Cuman tidak terlalu menekankan, makanya mulai beberapa bulan ini kita menekankan bahwa puasa itu penting. Bukan untuk gagah-gagahan, bukan untuk supaya dibilang wow keren. Lucunya saya, biasa kalau di sekolah pagi-pagi itu kan disediakan gorengan ya kan. Guru-guru sebelum masuk kelas ngumpul duduk di situ semua ya kan. Saya ikut duduk ya kan. Saya mau ngambil gorengan. Nggak jadi. Baru ingat, untung. Lalu nggak jadi, saya pergi. Lalu guru-guru yang lain, loh Pak kok nggak jadi ngambil, ngapa? Nggak enak kah gorengannya? Bukan, aku puasa, hampir aku lupa. Langsung aku masuk ke kelas. Nah, kita belajar beberapa hari yang lalu bahwa puasa itu nggak boleh untuk disombong-sombongkan. Nggak, saya konteksnya bilang itu bukan untuk menyombongkan, tapi saya menghindari. Lupa nggak melepus dulu. Aku nggak percaya melepus, ku bilang begitu. Nah, nak kena kempunan, biar kempunan, ku bilang Tuhan Yesus yang melindungi aku bilang gitu. Kalau yang lain kan enggak, udah ditawarin harus makan ya dicuil lah, atau kopinya diobok-obok lah, nggak tahu lah ya. Orang masing beda-beda kan. Kalau saya enggak, sorry, hampir aku kelupaan. Aku puasa, langsung aku ke kelas. Nggak tahu orang menilai saya sombong atau enggak, saya cuman mengutarakan alasan saya. Tapi kita sudah belajar bahwa puasa itu bukan untuk sombong-sombongan. Enggak.
Sedekah juga bukan untuk sombong-sombongan. Doa secara pribadi bukan untuk sombong-sombongan. Puasa juga bukan untuk sombong-sombongan. Makanya beberapa minggu yang lalu kita belajar. Kalau puasa, jangan pura-pura lemas. Aduh, aku puasa. Maaf bah, aku nggak bisa bantu Kian bah, ngangkat bangku. Ngapa? Aku puasa. Udah. Itu lebay. Nggak perlu yang begitu-begitu. Puasa biasa aja. Saya ngetes kemarin Bapak Saudara. Pas saya puasa, mau buka gitu sekitar, saya kan kalau puasa di gereja kita itu dimulai dari jam 10 malam, ya kan? Selesai jam 12. Kalau masih kuat, monggo bisa sampai jam 3 atau jam 6. Dari jam 10 malam tuh udah enggak makan. Nah, pas hari apa ya? Hari Kamis gitu saya puasa, saya udah rencana mau buka memang jam 12. Saya jemput Lepin ke sekolah sekitar setengah 11. Saya ajak Lepin ke GOR. Saya mau ngetes, masih bisa lari enggak saya? Panas-panas. Enggak terlalu panas sih, agak menung-menung. Saya lari 1 putaran, bisa 2 putaran, ternyata ngos-ngosan. Ternyata saya mau ingat begini, kalau bahwa Elia itu habis makan makan makanan yang dikasih malaikat itu, dia kuat jalan 40 hari, 40 malam ke Gunung Horeb. Berdoa untuk siapa pengganti dia. Ternyata saya baru 1 hari aja. Nyoba, kalau Elia mungkin berjalan sambil berlari ya. Oh, goyang Bapak Ibu kaki. Wah, goyang nih, enggak bisa. Saya tunggu sampai jam 12. Saya doa baru saya buka. Oh, enggak bisa. Elia kok bisa ya? Saya mikirnya gitu. Kok Elia bisa ya? Oh, itu kekuatan dari Tuhan lah kan. Artinya manusia ini cadangan airnya itu perlu. Karena kalau kurang air, itu darahnya kental loh Saudara. Susah didonor. Kalau misal kita mau donor darah, dicucuk gitu sini. Loh, kok enggak jalan-jalan? Kental Pak, darah nuan Pak. Kental benar Pak. Jarang minum air ya? Penting air. Tapi ada Alkitab mencatat ada Musa, Elia, Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus mungkin apa itu kan Tuhan. Tapi dalam keadaan manusia. Bahkan secara medis dibilang kalau udah terlalu lama enggak makan, enggak minum, bisa timbul halusinasi. Tapi saya yakin percaya Tuhan Yesus tuh bukan halu ketemu iblis. Ada yang ketemu iblis halu? Enggak, dia memang dicobai iblis. Nah, kita belajar pagi hari ini. Singkat saja, bagaimana cara berpuasa. Ini poin terakhir dari serangkaian kita belajar tentang puasa. Ada namanya John Piper. Ada bukunya ditulis A Hunger of God. Lapar akan Tuhan. Dia nulis begini. Puasa dalam Kristen pada dasarnya adalah rasa lapar dan haus kepada Tuhan. Bukan hanya efek spontan dari kepuasan yang lebih besar di dalam Tuhan, tapi itu juga pilihan melawan setiap kekuatan di dunia ini yang ingin merampas kepuasan di dalam Tuhan. John Piper mengatakan dalam bukunya, kalau kamu hidup di dunia dan kepengen tidak dikuasai dunia, puasa. Ya loh Bapak Saudara. Kok bisa? Ada doa Yesus untuk kita. Jarang kan kita dengar ada doa Yesus? Coba dibuka Om. Yohanes 17 atau Yohanes 18? Coba Yohanes 17 dulu. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan kepadaku dan mereka telah menuruti firmanku. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Lanjut. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku.
Nah ini, siapa yang berdoa? Yesus berdoa kepada kita yang percaya kepadanya. Jadi Bapak Saudara, kalau ada pandangan kita minta doa kepada orang mati, bukan ini dasar ayatnya. Karena Yesus gak mati. Amin. Yesus habis mati bangkit, sekarang ada di surga, hidup. Kalau minta doa sama orang mati, orang tua apa, enggak ada itu. Jadi jangan percaya. Nek, doakan kami yang di dunia ini ya Nek. Neneknya dah mati, gimana doain kita? Ini Yesus berdoa untuk kita, amin. Yesus loh doain kita yang percaya. Bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Bapa berikan kepada Yesus. Sebab mereka adalah milikmu. Lanjut. Dan segala milikmu adalah milikku, dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Lanjut. Dan aku tidak ada di dalam dunia ini, tetapi mereka masih ada di dunia. Kita masih di dunia, oke? Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepada itu. Berarti di dalam nama Yesus, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama dengan mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu nama yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa. Sebab daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Lanjut. Tetapi sekarang aku datang kepadamu, aku mengatakan semua ini sementara aku masih di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Lanjut. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka. Kita dibenci. Oh, ngapain kamu puasa? Sok suci. Oh, kamu puasa tapi kamu doa ke gereja tapi kelakuanmu kayak gini. Kadang-kadang kita dibenci dengan tingkah perilaku kita yang baik. Karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Lanjut. Aku tidak meminta. Nah, Yesus tidak meminta supaya Bapa mengambil kita dari dunia, tapi supaya Bapa melindungi kita daripada yang jahat. Amin. Yesus berdoa untuk kita supaya kita dilindungi. Lanjut. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Lanjut. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Doa Yesus untuk kita supaya kita dikuduskan. Sama seperti engkau mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Masih ada komanya, selesaikan dulu. 19. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Bapak Ibu Saudara, kalau ada buku tentang mukjizat, tentang berkat, tentang apa lagi? Pokoknya yang enak-enak didengar. Terus yang terakhir buku tentang kekudusan. Mana yang Bapak Ibu ambil? Buku yang laris di pasaran itu buku cara menerima mukjizat dari Tuhan. Cara menerima berkat dari Tuhan. Cara ini itu yang enak aja. Tapi kalau ada buku tentang kekudusan enggak laku. Seminar dan KKR tentang kekudusan laku enggak laku. Seminar dan KKR kesembuhan dan mukjizat banyak yang datang. Ngapain aku datang ke situ supaya dikuduskan? Bapak Saudara, doa Yesus kepada kita supaya kita dikuduskan. Dikuduskan itu artinya dipisahkan. Ini berkaitan dengan puasa. Di Yesaya 58 yang kita pernah baca. Bukan berpuasa yang kukehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kup, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk. Lanjut. Supaya engkau memecah-mecah roti bagi orang yang lapar, bawa ke rumahmu orang miskin yang gak punya rumah. Apabila engkau melihat orang telanjang, kau beri pakaian, tidak menyembunyikan diri dari saudaramu sendiri. Lanjut. Pada waktu itu terangmu akan bercahaya, mereka seperti fajar. Lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran akan menjadi barisan depanmu dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Lanjut.
Pada waktu itu engkau memanggil, Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong, Ia akan berkata, ini aku. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang yang dengan jari dan menfitnah. Lanjut. Apabila engkau menyerahkan kepada orang-orang lapar apa yang engkau inginkan sendiri, memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap kegelapanmu seperti rembang tengah hari. Bapak Ibu Saudara, KKR, kesembuhan, mukjizat, pokoknya hal-hal yang spektakuler itu akan dikasih sama Tuhan ke kita kalau kita udah berpuasa, menguduskan diri. Berpuasa itu artinya memisahkan diri, mengkhususkan diri, menahan diri. Mengkuduskan diri itu artinya cut off, dipisahkan. Pak, gimana? Kita nggak mungkin kudus, Pak. Lihat cewek lewat aja pikiran kita kemana-mana. Nah, itu bertobat. Kita nggak bisa kudus dengan cara kita sendiri, tapi Tuhan yang menguduskan kita. Amin. Tapi banyak orang nggak mau hidup kudus. Susah. Saya juga belajar, bukan artinya saya udah 10 dari 9 gitu ya. Enggak. Kita sama-sama belajar. Berpuasa yang tadi nih, pilihan untuk melawan setiap kekuatan di dunia yang ingin merampas kepuasan di dalam Tuhan. Kalau kita berpuasa, kita menghususkan diri, bukan hanya tidak makan, tidak minum, tetapi tidak melakukan hal-hal yang diatur oleh dunia. Ngomongnya enak, Pak, ngelakuinnya susah. Tapi belajar sama-sama. Saya juga belajar, Saudara. Lanjut. Nah, John Wesley, ini yang pendiri gereja Metodis. Marilah kita waspada agar kita nggak berhayal atau berandai-andai bahwa kita memperoleh sesuatu dari Allah melalui puasa kita. Enggak. Kita harus memahami bahwa melakukan puasa bukanlah tindakan yang dapat merayu Tuhan untuk melakukan kehendak kita. Puasa hanyalah sebuah jalan yang ditetapkan Allah, di mana kita menantikan belas kasihan-Nya yang tidak layak kita terima. Tanpa meninggalkan kita, Ia berjanji untuk memberikan berkat-Nya kepada kita hanya karena anugerah. Amin. Pengen lihat terobosan dalam hidupmu, amin. Jangan sekedar doa, puasa. Kalau udah puasa, nggak dapat juga kayak Daud. Ya tetap menerima, itu adalah kehendak yang terbaik dari Tuhan. Tapi ada juga Bapak Ibu Saudara, orang Niniwe ketika ditegur sama Yunus, mereka doa puasa, berbalik hati Tuhan, tidak jadi menghukum mereka. Ada juga. Semua itu tentang kedaulatan Allah. Gimana Pak kita tahu jawabannya? Jalani dulu. Nggak bisa 1 tambah 1 sama dengan 2 sama Tuhan. Bisa 1 tambah 1 jadi 10 sama Tuhan. Hitungan Tuhan bukan hitungan manusia. Amin. Kalau saya ngobrol sama Pak Apeng ya, Pak Apeng ini jago tentang accounting ya kan. Dia tahu segala hitungan. Pak Jordan, saya bisa ini, memang jago lah Pak Apeng di situ udah berapa belas tahun. Tapi kira-kira bisa enggak hitung berapa tahun lagi Pak Apeng ada di dunia ini? Bisa? Bisa Pak Apeng? Nah bisa, nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu saya berapa tahun lagi di dunia ini. Nggak ada yang tahu umur mati, nggak ada yang tahu. Itu misteri. Makanya Bapak Saudara, selagi kita masih ada nafas, saya bukan sedang menakut-nakuti, bukan semacam kata-kata yang menakut-nakuti supaya Bapak Saudara datang ke Tuhan, enggak. Tapi memang kita nggak tahu. Kita nggak tahu kapan kita mati. Kita nggak tahu kapan kita balik lagi ke surga. Yang kita tahu, ketika kita mati dalam Tuhan, Tuhan menyambut kita. Amin. Amin. Loh kok gak ada yang mau amin? Gak ada yang mau mati disambut Tuhan? Loh amin. Saya bukan memaksa ya. Kalau siapa yang mau mati disambut Tuhan, angkat tangan. Amin. Saya juga mau.
Yuk, mulai kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dengan apa? Puasa. Puasa Bapak Saudara. Bonusnya banyak. Benar. Selain perut jadi six-pack ya Pak, apa ya? Tapi bukan itu. Bukan itu tujuan utama. Emosi, kesabaran itu bisa. Bisa terkendali dengan puasa. Tapi jangan lupa setelah buka jangan kayak orang kalap ya kan. Kalap aku. Dah lama nih nak makan. Makan aku banyak-banyak. Udah. Nanti kembung sakit perut. Nggak bisa Bapak Saudara. Secara medis kalau udah lama kita nggak isi makanan, nggak bisa langsung diisi kaget banyak-banyak, itu nggak bisa. Sikit-sikit dulu, sikit-sikit. Nah itu lanjut ya. Nah ini bentuk puasa. Puasa itu tindakan pribadi ya. Doa pribadi, sedekah itu hubungan pribadi ya. Tuh, melibatkan penahanan dari makanan, menahan diri aktivitas, kebiasaan nonton TV, HP, bisa juga beraktivitas seksual dan lain-lain. Nah nih, Bill Briggs ini juga seorang penginjil, dia ngomong begini. Ambil waktumu untuk membangun otot-otot spiritualmu dengan cara berpuasa. Ya loh bisa. Latihan badani itu berguna. Tapi latihan rohani jauh lebih berguna. Kita hidup di dunia ini paling banter. Nah paling banter 70-80 lah. Kalau ada yang 90 itu udah puji Tuhan. Saya mengunjungi ada salah satu hamba Tuhan di Petu Sibau. Ternyata umurnya itu sama dengan Pak Gembala kita. Persis, beda bulan ya. Karena Pak Gembala pernah kesaksian di sini sambil pegang perutnya. Sebelum ada balon Bapak Saudara, saya ini dah umur berapa? 55 gitu. Saya ingat di sini. Saya masih bisa setir sana sini, Pontianak. Saya jarang masuk rumah sakit. Saya berpikir benar ya. Tiba-tiba dalam minggu itu juga saya mengunjungi ada hamba Tuhan, umurnya sama, tapi keadaan fisiknya berbeda. Saya bukan sedang membandingkan sama-sama hamba Tuhan. Artinya setiap kita nggak tahu umur berapa kita sakit, umur berapa kita sehat. Itu tidak bisa jadi jaminan Bapak Saudara. Masih muda, sehat, tidak bisa jadi jaminan. Banyak di berita bahwa anak-anak sekarang banyak umur 20-an itu udah cuci ginjal. Karena apa? Kebanyakan minum yang ini, susu kotak tuh katanya. Dari kecil. Atau minum Sprite, apa yang lain gitu. Itu enggak bagus Saudara. Minum air putih aja lah. Iya benar. Awalnya saya dulu, anak-anak saya waktu TK saya suka kasih susu kotak. Ketika saya baca berita itu, kasihan dia. Enggak jadi. Sekali-sekali aja minum susu kotak. Bisa diatur tuh Bapak Saudara. Tapi umur nggak ada yang tahu. Kita udah atur makan gini-gini, tiba-tiba meninggal. Ada yang meninggal dalam olahraga, ada juga. Jadi olahraga baik apa enggak Pak? Itu buktinya olahraga meninggal. Nah yang lebih parahnya begini, Pak merokok baik enggak Pak? Orang merokok enggak merokok sama-sama mati. Itu loh Pak, kawanku yang enggak merokok matinya umurnya lebih muda. Bapak Ibu Saudara, itu tidak bisa dipakai sebagai sebuah aturan baku. Merokok itu jelas salah kesehatan. Apalagi firman Tuhan kita bait Allah. Nah masalah mati itu kita tidak ada yang tahu. Tidak bisa kita bilang, aku ngerokok aja masih hidup umur panjang. Ngapain dia tidak ngerokok? Itu omongan-omongan apatis. Sama dengan begini, ngapain aku ke gereja? Toh aku juga jadi orang baik kok. Dia tidak tahu. Setelah mati kita akan hidup selama-lamanya. Lebih lama kehidupan setelah kematian. Lanjut. Puasa dilakukan dengan sukarela, nggak ada paksaan, spontan, tidak diwajibkan oleh aturan tertentu, dilaksanakan waktu tertentu, tujuan untuk meminta pertolongan, didasari sikap merendahkan diri. Yoel 2 ayat 12. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis dan mengadu. Lanjut. Waktu puasa ini udah dibahas kemarin. Ada yang 1 hari, 3 hari, 21 hari, 40 hari. Bapak Saudara mau yang mana?
Menurut kemampuan Bapak Saudara, puasa tidak makan, tidak minum, ada puasa sebagian, ada puasa total, ada puasa dari kebiasaan rutin, ada juga. Lanjut. Selain itu menentukan waktu puasa, memilih sesuai kemampuan masing-masing. Nah, jangan seperti cerita tadi ya, Pak Yanto bilang ada yang 40 hari 40 malam meninggal. Tapi saya tidak tahu apakah karena berpuasa atau ada sakit yang lain, atau memang itu udah jalan hidupnya, meninggal ketika puasa. Ketika terbiasa dengan puasa lebih ringan, bisa kita meningkatkan. Misalnya biasa jam 10 buka jam 12, boleh ningkatin buka jam 3, buka jam 6. Nah, saya baca ternyata Kristen Ortodok tuh mereka punya acuan. Beda sama orang Muslim ya. Kalau mereka itu melihat tentang kematian Tuhan Yesus, jadi mereka berpuasa mulai mereka bukanya sore. Yesus kan ditangkap dari subuh ya. Jadi matahari belum terbit, Yesus ditangkap di Taman Getsemani. Nah itu mereka puasa, berdoa, sampai ketika Yesus sudah mati di kayu salib mereka buka. Sore mereka buka. Nah pokoknya ya sekitar jam 3, jam 4, jam 5. Nggak mesti jam 6. Terserah Bapak Ibu Saudara kuatnya yang mana. Nggak ada aturan baku tentang itu. Lanjut. Tujuan puasa, nah ini merendahkan diri. Haus dan lapar akan hadirat Tuhan. Coba buka Matius 5 ayat 6 Bapak Saudara. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Bapak Ibu Saudara kalau pernah ngomong begini, aku nih gak pernah kayaknya dapat hadirat Tuhan. Gimana sih rasanya hadirat Tuhan? Kosongkan dulu hidupmu. Bukan kosongkan artinya pikiran kosong, bukan. Bikin lapar, rasa lapar dan haus dulu akan Tuhan. Salah satunya dengan berpuasa. Nanti Tuhan akan puaskan. Rindu kita semua dilawat Tuhan, amin. Kalau sudah memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan, akan diingat seumur hidup. Dan pengalaman itu pasti menjadi acuan dan bisa jadi kesaksian bagi orang lain. Lanjut. Meminta pertolongan sendiri atau untuk orang lain, bisa. Kita berpuasa untuk diri sendiri atau kita berpuasa untuk mendoakan orang lain. Musa melakukannya untuk bangsa Israel. Bahkan Daud juga, Esther juga melakukannya untuk bangsanya. Mengakui dosa dan bertobat tuh. Di Yoel 2 ayat 2 tadi, yang Yunus ayat 3 itu tentang Niniwe tadi. Mereka meminta ampun, bertobat, berpuasa. Memohon belas kasihan Tuhan supaya tidak mendapat hukuman Tuhan. Bisa tidak dihukum, bisa tetap dihukum. Tuhan yang punya kedaulatan. Mencari petunjuk kehendak Allah. 2 Tawarik 20 ayat 3. Ini cerita tentang Raja Yosafat. Ketika mereka diserang dari 3 bangsa gitu. Ini Putusibau ya. Putusibau diserang sama Seluan, sama Kalis, sama Bika. 3 raja nih. Bingung Yosafat, gimana caranya Tuhan? Mereka berpuasa. Akhirnya mereka cuma suruh nyanyi-nyanyi aja. Mereka perang sendiri menang. Mereka bisa cari kehendak Tuhan. Misal ada pergumulan, kita berdoa dan berpuasa, Tuhan saya minta petunjuk, bisa. Lanjut. Mendisiplinkan tubuh kita dari keinginan daging. Misal ada dosa kebiasaan buruk yang gak bisa lepas. Misal suka nonton film porno. Misal hal-hal yang buruk gak bisa lepas, aku udah doa-doa, puasa. Kalau puasa masih nonton itu berarti yang gak puasa kan gitu. Parah kan. Puasa. Judi online bisa. Aku kok gak bisa lepas, puasa. Kalau masih pas puasa masih main ya berarti gak puasa. Kan gitu. Menunjukkan ketergantungan kita kepada Allah. Esther bergantung kepada Tuhan. Apa namanya? Bangsanya mau di bumi hanguskan. Akhirnya ditolong sama Tuhan. Lanjut. Doa dan puasa ini gak bisa dipisahkan Bapak Saudara. Doa itu komunikasi, puasa itu merendahkan diri. Jujur pernah gak doa tapi dengan rasa kesal? Doa dengan rasa marah. Doa dengan rasa kecewa. Ngadu sama Tuhan, pernah gak? Pernah, saya pun pernah. Tuhan kenapa sih begini. Nah kalau ingin doa dengan hati yang plong, puasa dulu. Nanti itu akan terjadi
kontrol diri dengan sendirinya. Emosi-emosi itu akan sendirinya. Kadang-kadang kalau udah doa puasa, kita duduk aja diam di hadapan Tuhan. Tiba-tiba Tuhan menyentuh hati kita. Kita merasakan hadirat Tuhan. Bisa menangis, bisa tertawa, bisa sukacita. Itu manifestasinya sendiri-sendiri. Lanjut. Puasa tidak pernah berdiri sendiri tanpa doa. Markus 9 ayat 29. Buka, saya tulis di situ. Nah, jawab kepada mereka, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan. Ini ceritanya tentang mau mengusir setan ya. Buka slide saya Kalau di terjemahan baru cuman ditulis dengan berdoa. Nah, terjemahan sederhana Indonesia ada beberapa salinan yang menulis itu berdoa dan berpuasa. Saya cari lagi terjemahan bahasa Inggrisnya, ternyata memang ada doa dan puasa. Ada apa dengan doa dan puasa? Bapak Ibu Saudara sendiri akan buktikan. Amin. Jadi saya tanya sekali lagi, siapa yang mau puasa pulang dari sini angkat tangan? Iya loh, harus praktek. Kalau enggak ya cuman sekedar pengetahuan. Pak Jordan cuman cerita di depan, tapi saya mengalami Bapak Saudara. Saya saksikan ini di Komsel, ya. Saya itu penjual baju lelong, promosi ya. Tapi ada juga barang-barang baru, tas-tas baru juga ada. Jadi waktu itu saya lagi puasa, istri saya lagi di luar kota. Ada ikut seminar, saya puasa. Terus tiba-tiba saya melihat baju ini, kok kayaknya pengen saya bawa. Aku jual lah, aku WA, aku foto. Ma, aku bawa baju ya. Hari ini aku ke sekolah bawa baju ini yang udah ada nomornya. Oh iya. Malam itu gak kepikiran mau jualan. Ketika bangun pagi mau berangkat sekolah, kan saya keadaan puasa, saya kepengen jualan. Akhirnya saya jualan. Saya teringat, ada kawan saya di Puskesmas Selatan. Saya mampir dulu ke Puskesmas Selatan jam 8 pagi. Kebetulan saya ngajar jam siang. Jam 8 pagi saya di situ, saya buka lelong. Beberapa lama, ada yang beli. Langsung berangkat lagi saya ke Bika. Di sekolah saya buka, ada yang beli. Biasanya jarang. Langsung saya ke Puskesmasnya lagi Bika. Ada yang beli. Total Bapak Saudara, saya jualan cuman berapa jam tuh? Ada berkat Tuhan, sekitar 500.000. Wih, luar biasa ini. Tapi itu tidak bisa dijadikan acuan. Ketika mau jualan, kita puasa dulu supaya dapat. Nah, itu udah motivasinya lain. Saya memang enggak ada. Kayak di hati saya, jualan aja hari ini gitu. Jualan. Ada berkat Tuhan. Bapak Saudara, ada hal-hal yang mungkin pergumulan yang istri aja enggak tahu mungkin. Suami aja enggak tahu. Cuman Tuhan yang tahu. Kalau mau selesai, puasa. Yuk kita bangkit dari hadapan Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan, nyanyikan pujian ini terlebih dahulu. Selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Kalau Bapak Ibu Saudara mau mengalami terobosan yang baik di dalam Tuhan, terobosan dalam hidupmu, penyelesaian segala masalah-masalahmu, meskipun Tuhan tidak menjawab doa sesuai dengan kehendak kita, tapi kita tahu Tuhan akan beri yang terbaik. Amin. Dan nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kita katakan, tak selalu. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia
Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Amin, amin. Imani lagu ini. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan Dari awal, nyanyikan pujian ini dengan iman di hadapan Tuhan. Tak selalu Tuhan menjawab doa, Amin, amin. namun Dia beri Tuhan beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkan Tuhan bekerja dalam hidupmu. bekerja, Amin. Yang mustahil jadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. dengan caranya di waktu yang di tepat. waktu yang tepat. Sekali lagi. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Dengan sungguh-sungguh katakan, Yesus mendengar lebih dari yang ku Ini iman kami doakan. kepadamu Tuhan. Yesus Engkau menjawab setiap doa kami. lebih dari yang ku harapkan. Amin. Dengan Caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. saya kasih waktu 1 menit bagi bapak-bapak untuk berdoa, sampaikan pergumulan pada Tuhan. Yang wanita nyanyikan lagu ini, refnya. Yesus. Mari bapak-bapak berdoa. Segala pergumulan mungkin istrimu tidak tahu. Mari yang laki-laki berdoa. Apapun pergumulanmu pada Tuhan, sampaikan pagi hari ini. Masih bapak-bapak laki-laki yang berdoa. Oh Tuhan. Amin. Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Sekarang gantian. Yang laki-laki nyanyikan pujian ini mengangkat dengan iman. Yang wanita berdoa. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan.
Masih yang wanita berdoa. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Doakan suamimu, Dengan doakan anak-anakmu, caranya, doakan orang di tuamu. waktu yang tepat. Ku kan melihat Dia jadikan bersama-sama nyanyikan pujian ini. Yesus mendengar lebih Kami dari berseru kepadamu pagi hari ini. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya, di waktu yang tepat. Ku kan melihat, Ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya, di waktu yang tepat. Ku kan melihat Dia jadikan